Elshinta News and Talk. Kementerian Komunikasi dan Digital mengemukakan aturan pembatasan penggunaan media sosial dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari risiko paparan konten negatif dan ancaman kejahatan di ruang digital. Di antaranya terjadinya tawuran di sejumlah tempat di Jakarta beberapa waktu lalu hanya demi membuat konten. Apa saja poin yang harus diperhatikan? Kami akan membahasnya bersama dengan pegiat media sosial Mas Jopre. Elshinta News and Talk. Mas Jo, bagaimana pandangannya terkait dengan rencana pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak, Mas Jo? Ya, Mbak Silvi, terima kasih. Ya, jadi dari penelitian yang berkembang itu kan menunjukkan bahwa otak anak-anak dan remaja itu masih dalam tahap perkembangan kan ya. Terutama di area yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kemudian juga pengendalian emosi, empati. Nah, kalau akses yang terlalu dini pada media sosial itu memang dapat mengganggu proses ini dan kita tahu itu gitu. Apalagi kalau namanya anak-anak ya yang usianya masih sangat-sangat muda itu seringkali tidak memiliki kemampuan kritis untuk memahami konten bahwa ini itu tidak sesuai usia, bahwa ini itu hoax, bahwa ini itu masuk kategori misalnya kekerasan atau yang tadi itu kemudian berantem kok dijadiin konten atau ini konten dewasa. Mereka kan belum tahu gitu, sehingga perlu adanya aturan yang jelas untuk usia anak-anak ini dalam bermain media sosial. Mungkin maksudnya itu, Mbak Silvi. Gitu kira-kira. Sepertinya sekarang pun sepertinya sekarang pun di media sosial itu sudah dibatasi juga ya, Mas Jo. Misalnya di Instagram atau di Twitter itu kan sudah ada batasan ya, usianya berapa, tapi bisa dikelabui gitu. Dia ngaku-ngaku sudah 17 tahun ke atas. Itu bagaimana, Mas Jo? Iya, ini dalam obrolan beberapa waktu lalu sudah sempat saya singgung nggak? Aplikatornya sendiri atau sosial media sendiri itu sudah membuat sistem itu dengan secara preventif di depan itu sudah menuliskan usia Anda berapa lah, kira-kira seperti itu. Tapi kan itu mudah sekali dikelabui dalam tanda kutip ya. Bahkan kalau nggak salah ini kan dari sekian banyak negara ini baru Australia aja yang menerapkan undang-undang atau peraturan tentang pembatasan usia ini ya. Bukan karena negara lain nggak mampu, tapi memang mudah gitu. Kalau di Australia itu karena bingung memilih mana konten untuk anak-anak atau bukan, akhirnya semua konten sosial media itu dianggap konten 17 tahun ke atas. Itu di Australia. Apakah kita mampu seperti itu? Ini tentu saya harus apresiasi kalau memang Komdiki yang dulu namanya Kominfo itu benar akan punya strategi, punya cara, punya teknis untuk melaksanakan apa yang seperti dilaksanakan di Australia itu. Tentu saya sangat apresiasi karena saya juga orang tua dari anak-anak yang masih sangat muda gitu. Tapi saya lagi teknisnya nggak akan mudah. Saya pengen tahu bagaimana caranya. Kira-kira itu, Mbak. Ya, bagaimana ya agar ini tuh efektif melindungi anak-anak dari konten negatif gitu, Mas Jo? Poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Tentu yang pertama kita nggak bisa menyalahkan anak-anak. Tentu yang ini yang harus dipertegas yang tua-tua. Yang tua-tua itu ya kita ini orang tua, ya pemerintah. Anak-anak itu kan apa yang ada di depannya yang dia pegang gitu. Saya ingat dulu zaman saya itu sebelum ada handphone, sebelum ada sosial media, itu ada game namanya Tetris. Mungkin masih ingat ya, Tetris itu cuman game sederhana. Tapi itu bikin kecanduan. Mayoritas anak-anak di Indonesia kan harganya murah. Dan itu pelipur lagi gitu loh. Itu juga waktu itu kita, yang tua-tua juga pasti ini anak mainan game terus itu. Bisa iring waktu, ya orang bosan-bosan juga gitu. Tapi kalau sosial media, ini beda. Kenapa beda? Karena menurut saya di sosial media itu kalau sudah kena anak-anak ini bisa apa yang disebut sebagai canduan, ya. Pertama kalau misalnya anak-anak ini kita ngomong masih di bawah umur ya, ini sudah mulai main sosial media, kemudian dia ngupload konten. Nah, kemudian ada notifikasi yang sifatnya komentar atau like, itu orang bikin kecanduan. Anak-anak itu akan terus menggunakan platform itu. Karena algoritma sosial media, ya,
itu memang dirancang untuk canduan. Contohnya, video-video yang durasinya sangat pendek, short, yang kira-kira 30 sampai 59 detik. Itu karena pendek, itu bikin kecanduan. Kalau video itu panjang-panjang 1 jam, orang nggak akan kecanduan. Tapi karena pendek, itu bikin kecanduan. Nah, karena kecanduan buat itulah... hari ada brain rot ya, Mas Jo? Ulangi? Ada brain rot sampean ya? Iya, seperti itu. Dan kalau anak-anak sudah kecanduan itu, dia kecanduan likes, kecanduan dipuji, ini berbahaya. Ini ya kalau malam jadi susah tidur, ada jadi kepala kita yang kalau nonton itu tertarik akhirnya nggak ngantuk-ngantuk. Ya kan karena kurang tidur, kesehatan juga menurun. Ini efeknya panjang. Kecanduan ini efeknya panjang, ya kan gitu. Kemudian video-video yang durasinya pendek tadi memang benar-benar algoritmanya itu menciptakan anak-anak jadi kecanduan. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga loh. Itu Mbak. Jadi saya lebih penasaran dengan Tom Diki. Iya, saya lebih penasaran kepada Tom Diki bagaimana caranya untuk ini biar orang tua semuanya juga teredukasi. Nah, gitu Mbak. Iya, Mas Jo, kita juga bisa libatkan pendengar ya yang ingin bergabung, Mas Jo ya. Silakan. Ya, pendengar Anda bisa hubungi kami 0215869000 atau WhatsApp 0811806543. Saat ini kami sedang membahas terkait dengan Komdigi yang mengemukakan aturan pembatasan penggunaan media sosial untuk melindungi anak-anak dari paparan konten negatif. Kami bersama dengan pegiat media sosial Mas Jo Prei. Kita ke Jakarta Selatan dulu, Mas. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Mbak Siti Nurhasina dan Pak Jo. Narasumber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung. Waalaikumsalam. Iya, ini kan sebetulnya semua aplikasi medsos, apapun itu namanya, itu kan memang sebetulnya tergantung orang yang menggunakannya. Apakah ingin menggunakan untuk perbuatan jahat, atau justru sebaliknya ingin menggunakan untuk perbuatan baik. Kan memang ada yang seperti itu ujung-ujungnya. Contohnya seperti TikTok. TikTok itu kan ada yang bisa buat dagang, ya. Ada yang bisa buat cari uang dengan kata lain. Tapi ada juga yang bisa buat promosi, misalnya pijat plus-plus, atau promosi bookingan negatif, atau tipu-tipu di bisnis. Itu ada di TikTok, juga di YouTube dan aplikasi lain, WA atau apapun itu namanya. Jadi semua itu tergantung kitanya yang menggunakan. Nah, misalkan ada ide pembatasan dari Kominfo Digital. Itu mungkin memang bisa dilakukan, karena kita kan kalau ingin bisa menggunakan aplikasi itu pakai Android, kita kan punya nomor telepon dulu, daftar dulu ya. Ada identitasnya, nama, usia, alamat, dan sebagainya. Kalau yang di bawah umur pasti ketahuan, terdeteksi ke sana. Mungkin nanti bisa, tidak boleh nih di bawah umur, nanti diblokir, nggak bisa menggunakan, nggak bisa masuk. Dibuat seperti itu dengan program komputer. Akan tetapi kan hal-hal yang negatif itu bukan cuma dilakukan oleh anak-anak saja ya. Contohnya situs-situs yang nakal-nakal itu, atau situs yang penipuan-penipuan itu kan kadang orang dewasa juga kecanduan, seperti kata Bapak narasumber tadi. Apa nanti semuanya meluas nih dari pertama pembatasannya di anak usia di bawah dewasa, lalu gara-gara yang pelaku yang dewasa juga banyak yang mengakses, jadi ikut kena juga. Nanti apakah, pertanyaan kedua, apakah bisa menghentikan perbuatan yang seperti itu pada rakyat yang menginginkan fasilitas itu? Kayaknya ini akan sulit diterapkan dalam prakteknya. Terus hukumannya gimana nanti? Kalau misalnya ada penalti hukuman, gimana yang diterapkan pada rakyat? Ini akan kemungkinan tidak mudah ya dalam praktek, walaupun teorinya kelihatannya bisa kemungkinan seperti itu diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung di Jakarta Selatan. Kita ke Surabaya dulu ya, Mas Jo. Ada Pak Cukup di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Pak Cukup. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas narasumber. Pertama, saya bangga dengan kebijakan pemerintah ini, Bapak. Jadi betul-betul memperhatikan nasib anak bangsa. Kalau tidak ditegar demikian, Bapak, kasihan nasib generasi muda kita. Jadi saya sangat bangga sekali ini, negara mulai memperhatikan dari segi kecil sampai besar, Bapak. Mudah-mudahan ini cepat realisasi agar supaya Indonesia betul-betul maju, adil, dan aman, Bapak.
Terima kasih. Salam komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cukup ini anggota TNI, Mas Jo. Ya, ini ada juga WhatsApp dari Bu Neni yang menyampaikan suami yang sudah usia 57 tahun aja, kalau buka HP nggak cukup 1 jam sampai nggak ngeh dengan sekitarnya nih. Silakan ditanggapi, Mas Jo. Iya. Rupanya yang banyak dibahas justru yang tua-tua ya. Iya. Iya. Tapi gini, kalau berdasarkan ini, ada perbandingan dampak media sosial terhadap pengguna berdasarkan usia, itu memang semakin muda semakin tinggi dampak negatifnya. Semakin muda usianya semakin tinggi, dan semakin tua semakin banyak dampak positifnya. Ini penelitian ya. Tapi setinggi-tingginya tetap lebih tinggi dampak positif. Contohnya misalnya usia-usia Gen Z, itu dampak positif mereka itu gara-gara mengakses sosial media itu 32% dampak positifnya. Dampak negatifnya 27%. Tapi tetap lebih tinggi dampak positifnya. Kita juga tidak menutup mata ya bahwa dengan adanya sosial media ini yang berawal kemarin itu ketika COVID ya luar biasa ya. Hampir berapa itu? Rata-rata anak Indonesia itu ketika COVID itu 6-7 jam mengakses sosial media. Karena memang waktu itu situasinya kita nggak bisa kemana-mana. Lalu keterusan sampai sekarang. Tapi kalau kita mau fair, hal-hal positif yang dihasilkan dari sosial media atau dari koneksi internet lewat gadget ini antara lain adalah misalnya ada anak-anak kita yang mungkin ada masalah dalam soal bersosialisasi, itu bisa terjawab, setidaknya bisa terbantu dengan adanya sosial media. Ya, anak-anak kita yang ada isu-isu isolasi sosial istilahnya ya, yang sulit bergaul di darat bahasanya, itu akan lebih mudah ketika dia bergaul secara online. Dan itu ada beberapa sekolah yang mengadopsi kurikulum daring sampai dengan sekarang. Kemudian juga risiko-risiko lain, misalnya soal yang kemarin cukup heboh itu adalah cyberbullying atau perundungan cyber ya. Itu justru dilakukan oleh orang tua kepada anak kecil kemarin tuh. Ada seorang influencer yang sangat terkenal yang melontarkan kata-kata yang menurut saya agak keras terhadap seorang anak kecil. Ya, kalau itu dampak negatifnya. Kemudian beberapa anak-anak yang sulit, misalnya dia belajar, saya menyebutnya inklusi ya, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, yang kalau misalnya sekolah di sekolah umum mungkin saja dia takut dibully, orang tuanya merasa tidak nyaman, itu bisa terjawab dengan adanya sekolah daring yang memanfaatkan sosial media juga. Ini aksi-aksi positifnya yang bisa kita terima sebagai dampak positif dari sosial media selain negatif yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk Pak Agung, kemudian juga tadi Pak Cukup tadi yang sangat semangat tadi, ya benar Pak Cukup, saya juga mengapresiasi, saya jelas pasti orang tua dimanapun akan mengapresiasi langkah pemerintah Pak Prabowo ini melalui Bu Mutia Hafid, sahabat saya itu, kalau benar memang bisa membuat regulasi secara teknis sangat implementatif, bisa dilaksanakan oleh masyarakat, oleh para orang tua yang khawatir dampak-dampak negatifnya sosial media ini berimbas terhadap masa depan anak-anak yang masih sangat muda ini. Itu Mbak Sisi. Ini ada juga tanggapan dari Pak Muhammad Yari menyampaikan membatasi medsos anak-anak itu sama susahnya seperti membatasi pejabat untuk korupsi, sangat susah. Bu Rahma menyampaikan ortu punya peran besar, kalau nggak terbiasa ngasih HP ke anak all time, saya rasa konten negatif tidak akan terserap. Lalu ada Pak Dharma di Ciledug menyampaikan semakin canggih teknologi semakin menurunkan jiwa sosial anak, makin selfish dari Pak Dharma. Ada juga Pak Likin menyampaikan harusnya pembatasan medsos pada anak bisa dibatasi dengan KTP. Jadi anak yang belum punya KTP tidak bisa bikin akun medsos apapun itu medsosnya. Nah, silakan ditanggapi Mas Jo. Iya, kalau di Australia itu cukup tegas ya, di bawah 18-16 tahun itu tidak boleh mengakses. Cuman perkara tidak boleh ini kan tidak mudah. Bisa saja pemerintah bilang tidak boleh, tapi di rumah mungkin orang tuanya tidak tega, atau anak-anak ini sudah terlanjur masuk dalam komunitas game online misalnya yang sudah berteman secara daring cukup masif, cukup lama. Itu nggak mudah memang hal seperti itu. Anak saya sendiri yang sekarang kelas 2 SD, itu dia sudah punya komunitas di gamenya gitu, dan saya lihat ibunya mengawasi
tarik ulur lah gitu. Kalau sudah kira-kira waktunya belajar, harus matanya juga kelihatan lelah, itu sudah diambil gadgetnya, kemudian diganti dengan yang lain, misalnya menonton TV atau bermain, mengerjakan pekerjaan sekolah dan sebagainya. Menurut saya, pemerintah tidak bisa sendirian ini. Tetap orang tua yang terdekat dengan anak itu punya peran yang sangat penting, Mbak Siti. Kita ini yang tua-tua ini sebenarnya adalah garda terdepan. Pemerintah itu kan pertama hanya mengibarkan bendera bahwa sekarang kita dalam tanda kutip perang terhadap sosial media yang digunakan oleh anak-anak dalam usia yang sangat dini. Itu pemerintah sudah bilang gitu. Tapi teknisnya tetap orang tua. Bisa saja sekarang ini sudah ada orang tua yang punya strategi bagus dalam rangka menjaga anak-anaknya dari paparan sosial media. Mungkin sudah ada ya. Mungkin sudah ada. Kita aja yang mungkin kurang informasi. Artinya juga nggak bisa pemerintah sendirian kita tantang, udah ayo boleh silakan. Kita senang kalau ada. Itu nggak mudah. Terbukti dari sekian banyak negara, baru Australia yang cukup berani, cukup tega terhadap anak-anak ya, teganya dalam tanda kutip. Itu baru Australia. Jepang dan lain-lainnya itu dia lebih ke arah edukasi gitu. Tadinya saya pikir ketika Donald Trump terpilih jadi presiden, TikTok akan diblokir, wah keren ya mereka berani. Ternyata enggak juga gitu loh. Artinya di sini artinya kita juga harus sportif juga, kita harus membantu pemerintah dalam hal ini sekolah-sekolah dan juga orang tua yang paling dekat lingkarannya dengan anak-anak itu yang punya peran yang lebih penting gitu. Iya. Ada Pak Roberto di Ciledug, kita sapa dulu ya Mas Jo ya. Pak Roberto, selamat siang. Terputus, Pak Roberto bisa hubungi kami kembali ya, 0215869000. Tapi kalau misalnya yang ideal gitu diterapkan di Indonesia seperti apa, yang realistis gitu Mas Jo? Ini tadi baru saya dapat info ya, bapak-bapak yang ada di Senayan itu sangat berhati-hati ketika wartawan menanya, benar nih Pak mau ada pembatasan, mereka berhati-hati menjawabnya. Karena apa? Karena semua yang menyangkut sosial media artinya akan berhadapan langsung dengan netizen. Nyinyirnya netizen Indonesia kan sangat terkenal kan. Mereka sangat hati-hati. Kalau sampai kemudian salah jawab, bahaya ini gitu. Mereka bisa jadi backfire. Kalau melihat situasinya, saya yakin ini masih perlu waktu lama. Karena untuk melaksanakan ini perlu undang-undang ya. Harus dibuat dulu undang-undangnya dan sebagainya. Saya pikir nggak dalam waktu dekat ini. Saya sangat berharap ini akan ada dan akan berhasil dan akan disokong sebenarnya oleh para orang tua yang peduli terhadap masa depan anak-anaknya. Saya sangat berharap program ini bisa berjalan. Tapi bagaimana teknisnya saya masih belum tahu. Karena memang dari Bu Mutia Hafid atau dari Komdiki sendiri belum ada penjelasan tentang teknisnya ya. Nah, bagaimana peran edukasi digital ya dalam membantu anak-anak memahami risiko media sosial? Karena nampaknya di sekolah pun masih belum ada yang khusus mempelajari itu ya. Tapi sebelum ditanggapi Mas Jo, kita ke pendengar yang tadi sempat terputus ya. Pak Roberto di Ciledug. Selamat siang Pak Roberto. Selamat siang Mbak. Itu juga ya, bagaimana Pak? Itu sekarang gampang dibeli, bebas, langsung kering, sampai identitas. Jadi tolong Kominfo, tolong kartu-kartu yang ada di counter, tolong yang resmi. Makanya kartu nomor telepon maksudnya Pak? Iya, HP. Itu sekarang gampang Mbak, dibeli langsung kering tanpa pakai identitas. Makanya anak-anak sekarang bisa beli. Jadi nggak bisa kalian anak-anak. Nggak bisa kalian anak-anak. Itu cucu saya aja, pas saya lihat HP-nya, kamu beli kartu di mana? Gampang, sekarang di counter. Langsung kering, jawabnya kayak gitu. Makanya, kalau kita pikir nggak bisa kalian anak-anak Mbak. Orang tua perlu. Orang tua terus ngecek HP-nya. Saya sebagai opanya, saya juga langsung marah. Saya bilang orang tuanya. Kontrol tuh anak. Tolong Pak, bilang Kominfo Pak. Tolong kartu-kartu di counter, tolong dikatain. Itu benar udah banyak tuh. Saya tinggal daerah Jogo Pak. Daerah sini Alvinta. Oh baik. Ya. Baik. Ya. Tolong Kominfo. Terima kasih. Selamat siang Pak Roberto di Ciledug gitu. Silakan ditanggapi Pak Mas Jo. Itu benar tuh ya. Kalau sampai ada kartu perdana yang langsung kering itu ya sangat berbahaya itu. Iya. Tapi saya belum menemukan ya, ini baru ya. Iya, informasi baru ini. Kalau memang benar itu ada seperti itu, wah ini pelanggaran berarti kan. Karena kalau salah ada peraturan yang undang-undangnya itu harus
register kan, harus register, memberikan nomor NIK, kemudian nomor KK, setelah itu baru bisa diaktifkan. Kalau sampai itu terjadi ya itu pelanggaran. Dan terhadap risiko-risiko nih, saya juga kebetulan saya sedang menempuh S2 saya di jurusan komunikasi dan salah satu pendalamannya adalah soal sosial media ini. Jadi ada dampak yang paling ini ngomongin Gen Z ya. Ternyata dampak sosial media itu terhadap laki-laki dan perempuan berbeda untuk anak-anak Gen Z ini. Untuk yang anak-anak perempuan, ini mereka lebih rentan stres kalau bermain sosial media. Terutama yang anak-anak muda ini ya, terutama yang di bawah 16 tahun dan di bawah 18 tahun ini. Itu lebih rentan, karena apa? Mbak Siti tahu kan, di salah satu aplikasi itu mereka ada yang namanya filter wajah. Yang membuat anak-anak perempuan yang berpenampilan biasa jadi jauh lebih cantik. Ternyata itu efeknya, itu efeknya banyak yang bikin stres. Karena kemudian mereka menganggap bahwa sosial media itu standarnya harus cantik-cantik, walaupun itu fake gitu, palsu. Nah, ini ternyata dari penelitian itu menyebutkan bahwa anak remaja putri jauh lebih rentan, karena memang kan otak dia memproses bahwa ini benar, ini tidak, ini bohongan, ini beneran itu belum sempurna kan. Nah, itu kalau untuk remaja perempuan itu lebih rentan stres soal itu. Kalau remaja pria itu lebih kepada penikmat konten-konten seksual. Ini yang berbahaya. Inilah kenapa saya mendukung sekali kalau memang kemudian pemerintah bisa melakukan batasan-batasan itu, entah bagaimana caranya. Gitu. Kalau mau diajak ngobrol nanti teman-teman yang praktisi sosial media dengan senang hati akan bisa urun rembuk ke Komdigi ya. Saya pikir itu. Itu dua itu yang menggelisahkan para orang tua, Mbak Siti. Ya, halo. Iya, halo Mas Jo, mohon maaf tadi agak putus-putus Pak Mas Jo. Ini suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Iya. Sudah, jelas. Bagaimana Mas Jo dengan peran edukasi digital dalam membantu anak-anak memahami risiko media sosial? Harusnya seperti apa sih yang diberikan gitu Mas Jo? Iya, edukasi yang paling penting adalah dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga sebenarnya. Tapi saya mengalami sendiri, kita berhadapan dengan tega nggak tega. Karena apa? Di sekolah saja sudah tidak masalah bermain handphone di saat-saat tertentu, ya. Bahkan di sekolah anak saya, karena dia di sekolah swasta yang memang salah satu alat mengajarnya, alat edukasinya itu menggunakan gadget, yaitu jadi buat mereka biasa-biasa saja. Tapi maksudnya yang dibicarakan di sini adalah konten-kontennya, bukan alatnya, sosial medianya. Seperti sebut saja ada TikTok, ada Instagram, dua sosial media tertinggi view-nya, tertinggi tiap hari dibuka paling tinggi itu kalau nggak TikTok, Instagram. Kemudian di bawahnya baru yang lain-lain. Dua itulah sumber dua hal tadi, baik yang positif maupun negatif. Orang bisa belajar masak di situ, orang bisa belajar makeup di situ, orang bisa menjadi pintar di situ, orang bisa mempelajari hal-hal yang sulit dipelajari dalam waktu cepat, di waktu lampau sekarang bisa. Itu positifnya. Tapi orang bisa belajar berlaku tidak baik juga ada di situ. Orang belajar misalnya soal LGBT juga ada di situ dan seterusnya. Ini ada negatif positif. Ini sebenarnya dunia pada umumnya ada negatif positif. Oleh karena itu yang bisa membatasi, bisa mengedukasi tetap keluarga yang terdekat. Pemerintah itu nanti payungnya. Pemerintah itu nanti aturan-aturannya, menjerat siapa yang kontennya tidak senonoh. Saya cukup prihatin belum lama ini ada seorang mantan presiden yang ikut menyanyikan lagu yang konotasinya itu porno, yang dor-dor itu loh Mbak. Saya juga prihatin kok sampai itu, kan edukasi juga itu, edukasi buruk gitu maksud saya. Nah oleh karena itu jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang sekarang ini. Anak-anak perempuan itu bicara, anak-anak laki-laki perempuan usia muda itu bicara yang dulu sangat-sangat tabu, itu dengan leluasa tanpa sensor di sosial media. Dari mana anak-anak kita tidak bisa terlindungi dari bahaya-bahaya konten seperti ini? Tentu saja dari orang tua. Nah, pemerintah tinggal menyiapkan, selain rule adalah toolsnya, ya kan? Berani nggak menekan YouTube? Berani nggak menekan TikTok? Jangan hanya dimanfaatkan untuk kampanye aja, tapi juga digunakan regulasi ini. Kalau algoritma Anda membaca bahwa pengguna ini anak-anak, maka stop konten-konten yang buruk, gitu. Berani nggak menekan Meta Group tuh, Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram tuh pemerintah?
menekan bahwa kalau algoritma Anda yang cerdas itu bisa membaca bahwa pengguna ini masih anak-anak, maka stoplah konten-konten yang begini, misalnya begitu. Itu Mbak. Ya, ini bagaimana saran dari Mas Jo buat anak-anak ataupun remaja yang ingin tetap aktif ya di media sosial dengan cara yang positif dan bertanggung jawab, karena sekarang masih belum ada pembatasan gitu Mas. Tapi kan kita lihat kalau misalnya ada kontennya orang luar negeri itu ada yang lucu, kadang belajar bahasa Inggris, itu yang bikin konten anak-anak gitu, dan itu menarik sekali. Itu bagaimana sih sebenarnya agar mengarahkan anak ke hal yang positif? Jadi mau nggak mau saya cuma ngomong apa yang saya lakukan di keluarga saya. Saya mengedukasi anak saya bahwa ini buruk nak, ketika dia melihat konten-konten yang keluar darah-darah ini kamu tuh nggak boleh nonton seperti ini. Kemudian begitu lihat konten-konten yang tadi bahasa Inggris, edukasi kita arahkan. Jadi kan canggihnya sosial media itu, canggihnya Google itu adalah dia mendengar, dia merespon algoritmanya. Kalau Mbak Silvi hari ini nonton kucing, maka tiap hari akan dihadirkan gambar-gambar kucing tanpa diminta. Benar. Jangankan buka Mbak. Sekarang kita ngomong di dekat handphone, kita ngomong soal misalnya rawon, ngomong rawon. Nanti begitu kita buka IG tiba-tiba ada restoran rawon di situ. Karena nggak punya privacy kita. Iya betul. Itu harus settingnya harus kita matikan supaya dia nggak mendengar omongan kita. Kita lagi pengen nonton film apa? Kita lagi ngomongin nama bintang film. Begitu kita buka tiba-tiba ada iklannya di situ. Kita udah privacy itu udah sulit gitu. Secanggih-canggihnya mereka pun tetap yang jadi kuncinya kitanya. Kalau terhadap anak ya orang tuanya gitu. Sekali lagi kita punya harapan tinggi terhadap pemerintah supaya bisa membantu dilema ini, tapi kita juga nggak bisa berharap terlalu muluk-muluk terhadap pemerintah tanpa orang tua dari anak-anak ini yang ikut serta berpartisipasi, supaya anak-anak ini memahami arti kata ini jangan, ini boleh, ini jangan. Gitu. Ada tanggapan dari pendengar kami, ada Bunita di Cinere, Depok menyampaikan pemerintah Cina mewajibkan anak-anak atau remaja mengisi data yang berlaku saat membeli HP dan hanya aplikasi tertentu yang bisa diakses oleh anak-anak dan remaja itu. Kalau belum punya identitas, dipakai identitas orang tuanya. Oh, menarik ya. Lalu ada juga Pak Eri Siswanto menyampaikan ada kartu nggak usah register dulu, langsung kering di Bandung juga banyak. Nah ini yang jadi ada kemudahan-kemudahan untuk anak-anak. Kalau menilik dunia maya, pemerintah harus mengkaji ulang untuk anak-anak yang sangat vulgar. Kemudian ada juga dari Pak Rohmat menyampaikan, menurut saya medsos untuk anak itu tanggung jawab orang tua, pembatasan pemakaian handphone harus diterapkan di lingkungan rumah. Nah silakan ditanggapi Mas Jo. Iya betul, tadi komentar yang terakhir tadi sangat masuk akal ya. Yang pertama tentu kita akan membantu program pemerintah yang bagus kita bantu, yang aneh-aneh kita kritisi, itu wajib sebagai rakyat, itu yang pertama. Yang berikutnya bahwa kita tidak bisa menghindar dari terpaan majunya dunia telekomunikasi melalui internet, yaitu sosial media ini. Kita tidak bisa, kita mau ngumpet dimanapun kita akan terpapar. Oleh karena itu maka kemudian orang tua, orang-orang yang dekat dengan lingkaran atau keseharian anak-anak inilah yang diedukasi lebih dahulu gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan anak-anak yang sudah terlanjur terpapar, ya akhirnya kita harus edukasi dari awal lagi bahwa membaca tidak harus di handphone, bisa di buku cerita yang asik-asik ini. Kemudian berteman juga tidak harus di sosial media, kita bisa datengin ke anak-anak secara offline dan seterusnya. Itu dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, kita hanya berharap pemerintah turun tangan, lama sekali. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya negara belum berani menerapkan pembatasan ini. Kalau Cina tadi jelas di sana masih ada VOC-nya kalau kata orang tua sekarang ya. Kerasnya tuh masih ada. Kalau kita ini, apalagi saya ini dan angkatan-angkatan saya, nggak tegaan sama anak, walaupun tahu kita itu racun. Jadi kalau temannya udah megang handphone, video callan dengan teman yang lain, terus anak kita cuma ngelihat, kepengen, waduh. Saya sendiri menerapkan bahwa anak saya setelah umur 12 tahun baru boleh megang handphone, dan itu saya terapkan. Walaupun ketika di umurnya baru 11 tahun itu berat sekali hati ini untuk nggak ngasih, karena ngelihat temannya sudah pada megang. Tapi itulah cara mendidik gitu. Mungkin kadang-kadang kita orang tua nggak tega, tapi ya itulah memang harus begitu. Mungkin kalau di Cina sana udah biasa begitu ya.
di sendiri tangannya. Kalau bandel itu biasa, kalau kita sendiri tangannya, waduh, Menkumham yang turun tangan kan. Jadi gitu, langsung peran gitu ya. orang tua tetap paling penting, Mbak Silvi ya. Oke. Para konten kreator saat ini apakah sudah cukup bertanggung jawab dalam membuat konten yang aman bagi anak-anak untuk para konten kreatornya juga nih, Mas? Nah, itulah saya mau protes ke Mas Hilmi Yahya sebagai, katanya beliau itu ketua apalah ya, Ikatan Konten Kreator Indonesia atau apalah ya. Tapi belum pernah saya sendiri juga tertib konten sebulan hampir 120 episode, tapi belum pernah dapat apa istilahnya ya diajak ngobrol lah gitu dengan teman-teman yang bulan lalu membentuk komunitas konten kreator ini ya. Nanti kita lihat Bang Hilmi Yahya apa gebrakannya. Tapi bahwa konten kreator itu ya tetap harus diedukasi pula karena punya tanggung jawab yang cukup tinggi juga gitu kan. Tapi kan problemnya konten kreator itu bukan media massa. Kalau ada apa-apa kan kalau media massa digiringnya perselisihannya di Dewan Pers ya. Kalau konten kreator itu kan KUHP. Jadinya undang-undang ITE gitu. Makanya mereka juga lebih hati-hati harusnya kan. Dan kita tahu lah hampir tiap bulan ada kasus konten kreator dipolisikan dan seterusnya ya, kita tahu. Itu harusnya udah jadi pelajaran, udah jadi shock terapi kalau konten kreator yang aneh-aneh lah gitu ya. Kalau kita sebutnya hamba monetize ya. Iya, jadi kalau bikin konten jangan yang sampah atau yang nggak bagus gitu ya buat anak-anak karena tetap betul. Ada petanggung jawab sosialnya juga gitu. Baik, Mas Jo, terima kasih banyak sudah bersama El Sinta untuk siang ini, Mas Jo ya. Sama-sama. Selamat siang, Mas Jo. Selamat siang, salam buat semuanya, terima kasih. Demikian tadi pendengar pegiat media sosial Mas Jo Pre. El Sinta News and Talk.